Welcome to our channel. Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di edisi Riak Sabda di minggu pertama masa Prapaskah di tahun B ini. Saudara-saudari terkasih, hidup ini tak jauh beda dengan sebuah pertarungan. Kadang kita menang, tetapi banyak kali kita justru kalah. Namun, di tengah kegagalan dan kinerja kita yang kurang, Tuhan selalu memberi kesempatan dan selalu menyelamatkan kita. Kitab Kejadian mengingatkan peristiwa penghancuran bumi karena dosa umat manusia di zaman Nuh. Walau kisah ini terkesan mencekam, namun mengantar kita untuk memahami belas kasih Allah dan perjanjian antara Allah dan Nuh yang terwujud dalam sumpah Allah bahwa ia tidak lagi mendatangkan bencana yang sama. Belas kasihan dan pengampunan Allah ini menjadi begitu nyata ketika ia mengutus Yesus putranya ke dunia. Dalam seluruh hidupnya, Yesus menang atas godaan dalam hidup dan kesetiaan total kepada kehendak Allah. Fakta inilah yang dijelaskan dalam Injil ketika Yesus dicobai iblis. Saudara-saudari terkasih, ada 3 poin penting yang layak kita renungkan. Yang pertama, soal kenyataan godaan dalam hidup kita. Godaan ada di mana-mana dan semuanya hampir tidak bisa kita hindari. Namun, tidak berarti kita tidak bisa menang atas godaan. Dengan bantuan Allah, kita dapat mengatasi semua kekuatan jahat. Pergulatan melawan godaan adalah kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi, melihat seberapa kuat kita. Melalui cara kita menghadapi godaan, kita dipersiapkan untuk menjadi prajurit Allah jauh lebih baik dari hari kemarin. Seorang prajurit harus mengalami pelatihan yang keras, pelatihan yang sulit, dan penuh disiplin. Melalui usaha keras ini, apapun mungkin strategi atau kekuatan musuh lawan, dia bisa menghadapi sekaligus mengalahkan musuh itu. Itulah yang terjadi dengan kita. Bersama kekuatan Allah, kita bisa mengalahkan musuh. Yang kedua, tentang pertolongan dari Allah ketika kita menghadapi godaan. Yesus tidak sendirian di padang gurun. Para malaikat Allah melayani dia. Episode ini mengajarkan bahwa sesulit apapun godaan, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Allah selalu bersama kita dan membantu kita agar kita tidak dihancurkan musuh. Justru dengan kekuatan Allah, kita akan jaya berkuasa atas godaan sekaligus atas iblis. Poin ketiga, saudara-saudari terkasih, tentang pentingnya pertobatan. Panggilan untuk bertobat menjadi intisari pesan di masa Prapaskah ini. Tanpa pertobatan, hidup kita akan makin jauh dari Allah. Dan pada saat yang sama, iblis dengan kuasanya pelan-pelan menguasai dan menghancurkan hidup kita. Dengan Prapaskah, gereja mengingatkan bahwa hidup adalah saat di mana kita bertarung.
berjuang. Kita mungkin telah terluka dalam perang kehidupan. Kita mungkin telah gagal dalam komitmen. Tetapi Tuhan menginginkan kita bertahan dan tetap hidup. Itulah sebabnya Ia memanggil kita untuk kembali kepadanya melalui doa, melalui pantang puasa, melalui aksi-aksi belas kasih. Di dalam ketiganya, kita semua memurnikan diri kembali kepada Bapa. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Prapaskah ini adalah saat rahmat. Allah memberi kesempatan bagi kita untuk memulai lagi dan lagi. Dari mana kita telah gagal dan tersandung. Kita memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Dan perjalanan ini belum berakhir. Kita harus terus dan yakin mengandalkan kasih karunia Allah yang telah kita terima melalui sakramen-sakramen, khususnya sakramen tobat, yang kiranya sering kita terima di masa ini. Mari berjuang untuk hidup makin kudus, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.